Halo Kak, selamat siang. Halo, selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Baik, baik. Perkenalkan, saya Aditya Kristiawan, mahasiswa dari Universitas Negeri Semarang, Fakultas Ilmu Keolahragaan, jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Kakak. Apakah Kakak bersedia untuk menjawab pertanyaan dari saya? Ya, baik. Silakan. Untuk pertanyaan kali ini mengenai tema yaitu dampak kemajuan teknologi yang ada di sekolah atau bagi para pendidik. Sebelum kita masuk ke pertanyaan, kan ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Maka silakan untuk kakak memperkenalkan diri agar nanti teman-teman yang akan melihat ini bisa kenal dengan kakak. Silakan kak. Oke, terima kasih Kak Adit ya. Saya panggilnya Kak Adit saja ya. Ya, Oke. boleh. Perkenalkan nama saya Sela. Nama panjangnya Cornelia Sela Praviska ya. Biasa dipanggil Sela. Saya sebagai seorang pendidik ya, guru di salah satu sekolah swasta Kristen di Semarang. Saya mengajar grade 10 ya dan juga grade 11. Oke, mata pelajaran yang saya ampu adalah IPS, Sosiologi, dan Sejarah Indonesia. Oke, itu cukup Kak atau ada lagi yang ingin ditanyakan untuk perkenalannya, tambahkan? Nampaknya cukup. Mungkin kan beberapa ada teman-teman yang belum mengetahui apa kiranya bahasa Inggrisnya kurang, berarti ini kakak ini berada di SMA Kristen Tritunggal, ngajar di SMA Kristen Tritunggal di kelas 10 dan kelas 11 ya kak. Iya, betul. Kelas 10 dan kelas 11. Boleh kita mulai pertanyaannya kak. Ya, silakan. Belum masuk ke pertanyaan, yaitu tema hari ini dampak kemajuan teknologi. Kita sering menggunakan teknologi di zaman ini. Contohnya seperti saya sekarang ini kuliah ada yang daring, dari semester 1 sampai 3 itu full daring. Ya kita, nah maka itu dari saya memanfaatkan teknologi untuk bisa mencari ilmu lagi di kampus ini. Nah, maka dampak kemajuan teknologi itu banyak, seperti halnya kita memberikan ilmu atau mencari ilmu dari media sosial. Oke kak, saya akan masuk ke pertanyaan yang pertama. Apa pendapat kakak tentang kemajuan teknologi? Oke, kemajuan teknologi. Sesuatu yang ada ya, kita kan dan di sekeliling kita ya, kita mengikuti perkembangan zaman dan pastinya pasti ada perkembangan teknologi. Nah, jadi perkembangan teknologi itu perkembangan ilmu pengetahuan juga ya, untuk mendukung dan mempermudah manusia dalam melakukan sesuatu, entah pekerjaan atau mungkin kalau Kak Adit sendiri ya kuliah ataupun yang sekolah dan lain sebagainya. Mungkin yang bekerja juga ya, tidak hanya guru, mungkin sekarang kalau kemajuan teknologi itu lebih kepada misalnya sekarang ini podcast di YouTube ya, ada yang vlog, kemudian membuat sebagai influencer dan lain sebagainya. Jadi sesuatu yang mempermudah kita sekarang, teknologi. Oke, itu sih Kak yang dapat saya bagikan tentang pengertian teknologi. Mungkin ada tambahan dari Kak Adit? Gini kak, berarti dalam tentang kemajuan teknologi ini
banyak berbagai contohnya itu berbagai contoh untuk kita melakukan bukan melakukan memanfaatkan teknologi yang sekarang ini sedang ada. Mungkin beberapa tahun kemudian kita akan merasakan banyak perkembangan dari teknologi yang lebih canggih dari teknologi sekarang ini. Itu ya, Kak. Ya, betul. Pertanyaan yang kedua, jangan tegang, Kak. Santai saja. Oke. Berarti kan ini Kakak sebagai seorang pendidik atau guru ya. Nah, pertanyaannya, Ya, sebagai seorang pendidik, bagaimana cara Kakak memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mengajar di kelas? Itu seperti apa, Kak? oke, saya mengajar di SMA Kristen Tritunggal itu baru 2,5 tahun lah ya. Nah, di situ di awal dari pengajaran saya ya, pembelajaran itu kan belum ada COVID, ada corona. Jadi 3 bulan itu ketika training, saya masih bisa merasakan sekolah onsite ya. Jadi masih PTM tatap muka, setiap hari ketemu siswa, tidak mungkin menggunakan teknologi tapi tidak seperti yang sekarang harus belajar, banyak belajar. Nah, kemudian 3 bulan setelahnya ya, kalau nggak salah bulan Maret ya, corona itu ya datang ya. Nah, jadi corona datang tiba-tiba dari saya yang fresh graduate ya, belum pernah ada pengalaman mengajar. Mungkin kalau magang pernah ya, tapi belum pernah ada pengalaman mengajar, tiba-tiba di diinstruksikan untuk mengajar menggunakan teknologi yang lebih gitu ya, pembelajaran daring. Nah, di situ awal-awal tuh, jadi kita di sekolah itu disuruh belajar Google Meet ya, belajar Google Meet, kemudian fitur-fitur lainnya, misalnya ada Google Slide dan lain sebagainya ya, Google Drive. Nah, tapi nggak berhenti di situ ya, nggak berhenti di situ. Nah, eh, berlanjut ya, kita belajar menggunakan Zoom juga. Nah, jadi pembelajaran yang semula offline kemudian berubah menjadi online. Nah, itu juga sangat-sangat berdampak dalam pembelajaran juga. Nah, kalau saya ya sekarang karena mungkin juga termasuk guru yang masih muda ya, jadi mempergunakan teknologi itu pasti dalam pembelajaran. Misalnya nih tugas-tugas yang ada anak-anak ya, anak-anak kan sering menggunakan TikTok ataupun menggunakan Instagram dan lain sebagainya ya, WhatsApp itu juga pasti. Jadi tugas-tugasnya itu saya arahkan menggunakan sosial media, memperkenalkan. Jadi menyajikan sebuah hasil yang bisa dinikmati oleh orang banyak. Misalnya ada proyek tentang membuat tentang infografis ataupun proyek membuat video singkat, pesan singkat dan lain sebagainya. Lebih ini sih mengoptimalkan sosial media. Kemudian kalau yang lainnya ya dalam pembelajaran teknologi ya Zoom ya, Zoom termasuk, kemudian Google Slide, Canva ya, aplikasi-aplikasi seperti itu sih yang kami pelajari, kemudian games, tujuannya adalah supaya anak tidak bosan ketika pembelajaran. Misalnya kalau mungkin Kak Adit pernah menggunakan ketika ini ya, kuliah daring ya, Oh iya, ada quizzes gitu ya, itu ada quizzes, kemudian jelas itu, Kak. Dari ada semester 1 sampai ketiga itu full dari. ya, terus ada yang namanya Kahoot gitu. Jadi aplikasi-aplikasi yang ada di Google itu dimaksimalkan gitu. Nah, itu sih eh, menggunakan teknologi dalam pembelajarannya seperti itu, kurang lebihnya. Oke, oke, Kak. Berarti baru kali ini apa seenggaknya kita memanfaatkan teknologi yang ada. Ya, betul. Jadi memanfaatkan. Tapi ini sih bukan karena terdesak dengan suatu keadaan atau situasi, tapi jadi tidak ada salahnya untuk belajar gitu ya, belajar. Karena kan kita nggak tahu nanti ke depannya seperti apa ya. Mungkin manusia sepertinya jarang digunakan untuk pekerjaan, kayaknya lebih kayak ke komputer ataupun robot. Jadi siap-siap aja gitu, siap-siap mengikuti perkembangan teknologi seperti itu. Oke, Kak. Ini
sekarang kita masuk ke pertanyaan yang ketiga mengenai pandemi inilah. Kita kan udah beberapa tahun mengalami adanya pandemi COVID ini, ya banyaklah yang mengenai dampaknya. Oke, pertanyaan ketiga, selama dampak pandemi COVID sekarang, bagaimana respon siswa dalam mengikuti pembelajaran? Respon siswa macam-macam sih. Kan Kak Adit juga pernah SMA ya, jadi mungkin ada tuh siswa yang responnya bagus, ya aktif, ada juga tuh yang diam gitu kan. Kalau saya bandingkan dulu waktu offline itu, anak-anak dalam pembelajaran itu ya ada yang diam, ditanya juga diam, nggak mau jawab, sama. Di online pun malah lebih parah gitu kan. Kita kan tidak bisa memantau anak ya, tidak tahu anaknya ngapain ya. Jadi kekurangan apa ya? Dampaknya itu kadang-kadang sangat negatif gitu karena anak-anak itu jadi kurang tanggung jawab, kemudian kurang kurang hormat ya, kurang respect. Jadi dipanggil pun nggak mau menjawab gitu. Nah, jadi dampak dari pembelajarannya itu sangat-sangat sangat-sangat sebetulnya kayak ini loh, kayak mereka itu belajar tapi kayak nggak belajar gitu. Kayak kayak ditinggal main atau disambil ngapain gitu ya. Jadi lebih seperti itu sih dampaknya dalam ini ketika 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 apa namanya ketika COVID ini ya, pembelajarannya seperti itu, responnya seperti itu. Kemudian tugas itu kan kita nggak ketemu siswa ya, tidak ketemu siswa. Jadi beberapa siswa yang agak kurang rajin ya, di sini saya menggunakan kata kurang rajin ya, bukan malas-malas itu kan kalimatnya agak negatif gitu. Yang kurang rajin itu malah tugasnya itu malah menumpuk. Jadi mereka nggak cepat-cepat mengumpulkan tugas, malah ditunda-tunda terus. Jadi, nah kalau di sekolah sekolah kita itu kan ada pengurangan nilai gitu ya. Misalnya tugasnya hari ini, deadline-nya hari ini. Nah, kemudian dia baru mengumpulkan besok. Nah, besok itu sudah dikurangi diskonnya 10%. Misalnya hari ini yang harusnya dia dapat 90, besok nilainya jadi 80. Nah, itu. Jadi responnya itu kurang bagus dalam pengumpulan tugas, dalam pembelajaran gitu. Tapi ada juga anak-anak yang ambisius itu tetap gitu, nggak berubah sih, walaupun online tetap mau aktif, mau tanya, mau merespon ya. Kemudian pengumpulan tugas juga tepat waktu dan materi kalau misalkan tidak paham ya itu mereka aktif sih tanya di luar pembelajaran, tanya kepada guru, Miss ini harus seperti apa gitu ya. Kalau di sana manggilnya Miss gitu ya, Miss bukan Bu gitu. Oh, Gitu iya, sih iya. Kak. Berarti macam-macam ya. Apakah itu respon dari siswa ada yang segi positif, ada yang segi negatif. Tapi kebanyakan yang saya tangkap dari apa yang kakak ceritakan tadi banyak 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 sisi negatifnya, bukan sisi positifnya. Iya, iya tapi Ya, ya percaya saja mereka masih dalam proses belajar sih, masih remaja kan. Jadi masih perlu pemahaman. ya mungkin itu apa siswa kan mengenal mengenal baru mengenal teknologi untuk dijadikan suatu pembelajaran. Kita masuk ke pertanyaan keempat, yaitu apa dampak positif dan negatif penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Oke, dampak negatifnya ya tadi sih yang saya jelaskan di tadi ya pertanyaan ketiga tadi ya. Ya, ketiga ya. Tentang apa sih respon siswa gitu ya ketika pembelajaran daring gitu, selama pandemi COVID ini. Dampak negatifnya yaitu telat mengerjakan tugas, tidak merespon, presensi, kehadiran itu juga bolong-bolong ya, yang kurang rajin tadi pasti presensinya bolong-bolong pasti. Soalnya kan kalau daring gitu kan disambi mungkin ketika Zoom ketiduran gitu ya. Terus satu lagi negatifnya itu pekerjaan mereka, saya mengerjakan ulangan atau proyek tugas lain gitu ya, itu kalau misalnya kita tidak teliti, mereka itu suka copy and paste dari internet, ya.
ada yang pakai Brandly dan lain sebagainya. Nah, itu kekurangannya sih. Jadi guru tuh tidak bisa menentukan siswa ini pandai atau pintar. Misalnya ya aktif nggak aktif. Soalnya kalau dari internet itu kan pasti benernya ya, karena mereka mencontek gitu ya, istilahnya gitu ya, dari internet. Kalau positifnya sih, ya ini menggunakan teknologi, memaksimalkan teknologi, ya kemudian anak-anak yang suka menggunakan medsos ya, itu penugasannya lebih cepat. Beda kalau misalkan ulangan itu kadang-kadang mengumpulkannya banyak yang terlambat. Tapi kalau proyek tentang media sosial, menggunakan media sosial itu lebih cepat gitu, karena mungkin mereka lebih nyaman ya kali ya, lebih nyaman ya. Itu sih positifnya sih. Gitu Kak, negatif sama positifnya. Yang saya rasakan sih. Tapi mungkin guru-guru yang lain mungkin beda ya dengan saya. Nggak tahu. Iya Kak, terima kasih Kak. Apa berarti aneh-aneh ya dari dampak positif dan dampak negatif. Nah itu mungkin kita kan namanya ya awam lah baru menggunakan teknologi untuk belajar, untuk memberikan ilmu. Dan sebelumnya kita langsung lah, misalnya langsung menyampaikan materi di depan dengan ada banyak siswanya. Dengan sekarang kan kita harus menggunakan aplikasi atau menggunakan Google Form atau platform lainnya lah. Nah, terima kasih Kak untuk waktunya. Sebelum mengakhiri podcast ini, saya ada satu pertanyaan lagi, pertanyaan khusus. Oke, boleh, boleh. Ini seputar apa pesan dan kesan Kakak untuk untuk itu apa beberapa pendidik seperti Kakak dalam melakukan pembelajaran daring seperti ini atau menggunakan teknologi online seperti ini. Apa Kak pesan dan kesannya? Oke, teknologi yang ada ya. Eh, pesannya bersyukurlah gitu ya, bersyukurlah karena teknologi yang kita rasakan saat ini itu kan sebuah apa ya? Istilahnya itu sebuah hal baik gitu. Jadi ketika ada teknologi, ada kesempatan ya, maksimalkan itu. Apapun itu. Kalau misalnya tidak bisa belajar ya. Karena sekarang kan banyak YouTube atau mungkin tutorial ya di Chrome gitu di Google itu pasti banyak. Jadi maksimalkan teknologi itu karena kalau anak di sekolah ya di kelas, kalau sekarang sih sudah PTM ya, jadi mungkin beda ya. Tapi kalau misalkan nanti kan kita nggak tahu ya ada di depan seperti apa. Tapi kalau kita menggunakan metode ceramah, kemudian menulis dan lain sebagainya itu mencatat, pasti anak bosan. Oleh karena itu maksimalkan tadi ya teknologi, ya maksimalkan teknologi supaya pembelajaran juga lebih maksimal. Itu sih Kak. Kemudian kesannya eh, menjadi pendidik itu nggak mudah ya, tidak mudah pasti. Masih nanti Kakak juga kan guru ya nanti ya, pasti Ya, bisa merasakan susah senangnya jadi guru ya. Susahnya ya kalau misalkan kalau guru SMA itu kan harus mengejar-ngejar tugas dan lain sebagainya. Kalau anaknya nggak hormat gitu ya, nggak taat. Tapi senangnya ketika anak bisa lulus sekolah gitu ya, kelas 12 lulus, senang itu kan mereka bisa mendapatkan prestasi. Apalagi kalau anak-anak yang pintar, lomba ya, berprestasi akademik ataupun non akademik ya, olahraga dan lain sebagainya, pasti ya bangga gitu. Itu Kak, kurang lebihnya seperti itu. terima kasih Kak atas waktu yang telah diberikan. Mungkin saya akan mengakhiri podcast ini, kurang lebihnya kalau saya ada salah mohon dimaafkan ya Kak. Oke, ya. Saya juga ya kalau misalkan ada kata-kata yang kurang berkenan dan kurang pas, mohon maaf ya. Ya, terima Terima kasih kasih Kak. juga untuk bersedia mengundang saya. Silakan, Semangat. silakan Terima kalau kasih. akan end meeting sekarang nggak apa-apa Kak. Mau live dulu. Oke, oh gitu ya. Oke Kak, thank you ya. Saya live terlebih dahulu ya.